Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sobahul khair ayuhat tulab wa talibat, khosotan lissofi tsani asyar. Kaifa halukum? Arju an takulu daiman fis siha wal afiyah. Amin. Yasuruni an altaqi bikum marra ukhra fi darsil lughah al-arabiyyah wa sanadrus hadad dars iftiradiyan. Ma'i al-ustada Fitratus Subhaniyah. Ayuhat tulab wa talibat, hadal yaum sanabahas anil qawaid wal kitabah. Wa sanabahasu fil qawaid awalan an-na'at, yani ay an-na'at wal man'ut, asani al-idhafah, ay mudhaf wal mudhaf ilaih. Wa kadzalika sanabahas al-kitabah bil maudu' ar-riyadah. Kama qad ta'allamna fi darsinal madi al-mufradat wal istima' wa kadzalika al-istima' anil hiwar wal qiraa'ah. Wal an nata'allam al-qaidah wal kitabah. Anak-anak, mari kita belajar bahasa Arab bersama saya, Bu Fitratus Subhaniyah, guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Wa qabla an nabda darsana hadal yaum, hayya bina naftatih awalan bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Anak-anak, kompetensi dasar yang kita pelajari saat ini sesuai apa yang sudah tertera di layar ya. Silakan kalian baca. Dan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi na'at man'ud dan idhofah, melengkapi kalimat dengan mudhof dan mudhof ilaih yang tersedia, mengidentifikasi susunan na'at man'ud dan idhofah dalam kalimat, bahkan dalam teks. Ayuhat tulab wa talibat, hayya nahtu ilal maddah. Mari kita lanjut pada pelajaran ya. Silakan pada layar ini kalian lihat ya, dicermati lahid al-amsilah at-taliyah anin na'at wal man'ud. Ini ada beberapa contoh tentang na'at man'ud ya. Contoh yang pertama itu ma rosafolibul jadidu kurotal kodam. Silakan fokus pada tulisan yang berwarna kuning. At-tolibu ya kedudukannya sebagai man'ud, al-jadidu na'at. Ma rosatolibanil jadidani kurotal kodam. At-tolibani al-jadidani, at-tolibani man'ud dan al-jadidani na'at. Kok beda ya sama kalimat yang atas ya? Iya, kalau yang atas itu menunjukkan satu orang, sedangkan kalau at-tolibani itu dua orang siswa. Dan contoh yang ketiga, ma rosabtullabul judud kurotal kodam. Abdullabu sebagai man'ud dan al-judud sebagai na'at. Berarti dari contoh-contoh ini, apa man'ud dan apa na'at? Ya, man'ud adalah kata yang disifati, sedangkan na'at adalah sifatnya. Jadi sifat itu terletak setelah kata yang disifati. Seperti itu ya. Baik, pada tampilan yang ini ya, marasatolibul jadi itu kurotal kodam, seperti pada tampilan yang sebelumnya. Ya, at-tolibu dan al-jadidu bentuknya adalah mudzakkar mufrad, i'rabnya marfu dan ya ma'rifah. Dan contoh yang kedua, at-tolibani al-jadidani mudzakkar musanna marfu ma'rifat. Dan yang ketiga, abdullabul judud mudzakkar bentuknya jamak, dia i'rabnya marfu dan bentuknya ma'rifat. Contoh yang lain ya, silakan diperhatikan anak-anak. Ada kata-kata yang berwarna merah ya. Fahasot at-tabibatu al-mahiratu Fatimah fil mustashfa. Fahasot artinya memeriksa. Siapa yang memeriksa? At-tabibatu, dokter, bu dokter, al-mahiratu yang pintar. At-tabibatu sebagai man'ud, al-mahiratu na'at. Satu orang ya, seorang bu dokter. Contoh yang kedua sama, hanya bedanya at-tabibatani al-mahirotani.
At-tabibatani man'ut, al-mahirotani na'at. Tapi ini 2 orang ya. Dan yang contoh ketiga, at-tabibatu al-mahiratu. At-tabibatu sebagai man'ut dan naatnya adalah al-mahiratu. Jika kalian lihat contoh ini, maka antara kata yang depan dan kata yang belakang, maksudnya kata pertama dan kata kedua, selalu sama. Nah, ini aturannya naat man'ut. Nah, sekarang kita coba lihat yang berikutnya ya. At-tabibatu al-mahiratu ini bentuknya muannas ya, mufrad, marfu karena tu ya, dan ya ma'rifat, ada alnya. Dulu kan kita sudah pernah ya belajar tentang isim ma'rifat dan isim nakiroh ya. Sudah ada di pelajaran kita di kelas 11 tahun kemarin. Kemudian kalimat yang kedua, at-tabibatani al-mahirotani. Itu ya, sama dengan atasnya, hanya bentuknya saja yang beda. Musanna menunjukkan arti 2. Dan yang ketiga, at-tabibatu al-mahiratu. Nah, seperti ini ya, jamak. Perhatikan contoh yang berikutnya ya anak-anak ya. Muhammad yuhibbu an yumarisa riyadatan fardiyatan fi sahatil bait. Yang berwarna merah, riyadatan fardiyatan. Sama ya antara kata pertama dan kata kedua, antara man'ut dan naatnya sama. Tan, kayak gitu ya. Nah, contoh yang kedua, Ali yuhibbu an yumarisa riyadatan jama'iyatan fil maidan. Sama dengan contoh kalimat yang pertama ya. Kalau riyadatan fardiyatan, riyadotin fardiyatin, riyadotun fardiyatun, seperti itu naat man'ut. Fariha Ali wa asdiqauhu bil fauzil awwali fi mubarati kuratil qadam. Yang berwarna merah al-fauzi al-awwali. Al-fauz artinya dia sebagai man'ut, al-awwal naat, maksudnya juara pertama gitu ya. Fauzi al-awwali, al-fauzu al-awwalu, al-fauza al-awwala. Nah, bisa disimpulkan sendiri mengapa seperti itu ya. Dhahabat tullabu ilal mal'abi lila'bil qurrati ta'irati. Ti ya. Nah, man'ut dan naatnya sama. Baik, perhatikan contoh yang berikut ini ya. Ini analisis dari contoh yang tadi ya. Riyadatan fardiyatan itu muannas, mufrad, mansub, nakiroh. Kemudian riyadatan jama'iyatan juga muannas, mufrad, mansub, nakiroh. Al-fauzil awwali mudzakkar, mufrad, majrur, ma'rifat. Kemudian yang al-qurrah at-ta'irah sama-sama ada alnya juga ya. Ini muannas, mufrad, majrur dan ma'rifat. Anak-anak, bisa kita simpulkan bahwa naat ya pengertiannya itu at-ta'rif tabi'un yudhkaru li bayani sifatin min sifati man'utih aw yasifu ma yata'allaqu bih. Intinya naat itu mensifati kata sebelumnya ya, yang bisa untuk disifati. Dan tartibnya, susunannya itu man'ut plus naat. Jadi man'utnya dulu baru naat. Syaratnya ya, asyurut, syarat an yutabiqan na'tu man'utahu fi jami'i anwa ahwalihi al-i'rab, ar-raf'i wan nasbi wal jar wal ifrad wat tasniyah wal jama' wat tadhkir wat ta'nis wat tankir wat ta'rif ya. Untuk penjelasan versi bahasa Indonesianya silakan diperhatikan. Nah, baik. Naat bisa juga disebut dengan sifat, adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda dan untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Menggambarkan keadaan ya, man'ut, sifat intinya. Itu tadi naat. Kalau man'ut sesuatu yang disifati. Dulu mana naat sama man'ut? Kalau dalam susunannya man'utnya dulu baru naat. Makanya kayak contoh al-ustadatul jamilatu tu'allimah al-ustadatul jamilatu tu'allimu fi fasli. Bu guru yang cantik itu mengajar di kelas saya. Duluan mana, yang cantik ataukah bu guru? Ya bu gurunya dulu. Nah, bu guru itu disebut dengan man'ut, sedangkan yang cantik itu naatnya, sifatnya ya, gitu.
Baik, hukumnya. Nah, baik, nih hukumnya ya, hukum na'at man'ut harus sama dalam 4 hal. Pertama, status i'rabnya, rofa, nasab atau jar. Makanya tadi kan kalau yang kata pertama berakhiran dhamma, kata kedua juga dhamma. Kata pertama fathah, kata kedua juga fathah. Kalau kata pertama itu kasroh, juga ngikuti kasroh. Seperti itu ya, contoh-contoh yang di atas tadi. Yang kedua, gendernya atau jenisnya, mudzakkar atau muannas, maksudnya laki-laki atau perempuannya. Yang ketiga, adat itu bilangannya, jumlahnya. Mufrad itu tunggal 1, musanna ganda atau 2, dan jamak itu 3 dan seterusnya, banyak ya. Dan yang keempat, makrifat atau nakirohnya, masih umum atau tertentu. Kalau di sini ciri yang paling kelihatan itu ada alnya di depan ataukah tidak. Kalau nggak ada alnya itu nakiroh, sedangkan kalau ada itu makrifat. Seperti itu ya, anak-anak bisa dipahami ya. Nah baik anak-anak, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu idhofah. Kita biasanya kenal dengan istilah mudhof ilaih ya. Apa mudhof ilaih ya, istilahnya disandarkan. Memang kalau kita lihat susunannya, kalau bingung sih dikira sama dengan na'at man'ut, padahal sebenarnya beda ya. Coba kalian lihat contohnya. Numarisu kurotal qadami fil maidani. Ya, kata pertama disebut dengan mudhof dan kata kedua mudhof ilaih. Kuroh sebagai mudhof, al-qadami mudhof ilaih. Dan contoh berikutnya, wajadtu haqibata Muhammadin fil fasli. Haqibata sebagai mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Ya, intinya disandarkan. Artinya kurotal qadam kan sepak bola, itu sudah ungkapan ya. Haqibata Muhammadin, tasnya Muhammad, menunjukkan arti milik ya. Tasnya Muhammad, sepatunya Ahmad, kemudian bukunya Fatimah, seperti itu disebut dengan idhofah. Contoh berikutnya, ijtama'a mudarribu kurotil yadi fil maidani. Nah, itu kok tumpuk-tumpuk Bu tulisannya? Iya, karena sebenarnya susunan idhofah itu tidak hanya susunan dari 2 kata, bisa lebih. Jadi ini ya, misalnya ini kayak 3 kata ya. Contoh ini mudarribu kurotil yadi, itu kan artinya pelatih bola tangan ya. Nah, kata mudarribu pelatih aslinya adalah mudarribuna, karena dia statusnya sebagai mudhof sehingga nunnya dihilangkan ya, dibuang harfun nun. Mudarribu sebagai mudhof, kurotil yadi. Kuroh mempunyai 2 kedudukan sebenarnya. Kalau kurohnya tadi digandengkan sama mudarrib, dia sebagai mudhof ilaih, dan dia juga merangkap sebagai mudhof jika dia digandengnya dengan al-yadi. Al-yadinya sebagai mudhof ilaih. Jadi mudarribu kurotil yadi. Seperti itu ya. Contoh berikutnya, talamidul madrasati yumarisuna sibahata ma'al mudarrib. Talamid artinya murid-murid, al-madrasah sekolah, murid-murid sekolah. Ya, talamidu mudhof dan al-madrasati mudhof ilaih. Ismi Devi, ana sodiqotu Anisah. Sodiqotu Anisah, temannya Anisah. Sodiqotu mudhof dan Anisah mudhof ilaih. Jika kita perhatikan dari kelima contoh tadi, bisa kita simpulkan sebenarnya mudhof ilaih itu susunannya seperti apa. Oke. Kata pertama terdiri dari isim nakiroh, nggak ada alnya. Tapi kata kedua ada al. Tapi yang kata kedua yang mudhof ilaih itu wajib berharokat kasroh. Makanya dari tadi kan kasroh semua. Kecuali pada Anisah, Anisata, seperti itu ya tulisan lengkapnya. Karena mengapa kok Anisata bukan Anisati? Karena Anisa termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tasrif. Jadi dia jernya dengan fathah, bukan dengan kasroh atau yang lainnya gitu ya. Nah anak-anak, pada layar ini ada satu contoh ya, sahatul madrasati dan ada haqibatu Muhammadin. Sahatul madrasati sahahnya mudhof, al madrasah mudhof ilaih. Haqibatu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Nah ini mudah sekali dipahami ya. Nah baik, kaidahnya sebenarnya apa sih yang disebut dengan idhofah ya? Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu apa? Yu'rafu bihasbi mauqi'ihi fil jumlah ar-raf'i awun nasb awul jar. Kalau mudhof itu kan sesuatu yang disandarkan ya,
Nah, kayak tadi, kayak kata sahatul madrasati, sahatunya itu mudhof ya. Dia i'rabnya bagaimana? I'rabnya maksudnya harokatnya apa gitu ya. Itu tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Makanya nggak bisa kita pastikan selalu dengan dhamma, tidak, selalu rofa, tidak. Tapi lihat kedudukannya dalam kalimat. Nah, al-mudhof ilaih yu'rabu majrurun daiman abadan. Sedangkan mudhof ilaih itu selalu jar ya, daiman abadan. Nah, contoh ini kuratul qadam, mudhof ya, dan mudhof ilaih. Anak-anak, ada baiknya kalian bisa mencari referensi lain selain dari buku yang sudah saya share itu ya di bahan ajar. Banyak sekali referensi ya, termasuk dari buku-buku nahwu itu banyak ya, kalian cari di internet juga banyak. Baik, ya ini ada sedikit penjelasan. Kata-kata yang tersebut tadi ya di contoh-contoh itu terdiri dari dua kata. Kata yang posisinya di depan disebut mudhof dan yang mengikutinya disebut mudhof ilaih. Susunan kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih disebut dengan susunan idhofah, yaitu menyandarkan atau menisbatkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Syarat-syaratnya, satu, mudhof tidak boleh didahului oleh alif lam. Makanya dari tadi kan gak ada alnya ya kata yang pertama. Yang kedua, membuang nun musanna atau jamak pada mudhof. Mudarribu kuratil qadam, mudarribu kuratil yad. Aslinya mudarribuna kayak gitu, tapi nunnya dibuang. Mudhof tidak boleh ditanwin, gak ada mudhof yang berharokat tanwin karena dia langsung nyambungnya sama mudhof ilaihnya yang ma'rifat. Nah, kandungan arti idhofah sebenarnya mengandung ini ada 3 ya. Mengandung arti min, dari, contoh secara umum, khotamu hadidin, kan cincin besi artinya, maksudnya cincin dari besi. Kemudian menunjukkan arti al-milk ya. Kepemilikan. Contoh, Baitu Ali, rumah Ali, berarti rumah milik Ali. Dan bisa mengandung arti fi, di dalam. Adzabul qabri, siksa kubur, berarti siksa di dalam kubur. Seperti itu kandungan arti idhofah. Nah, baik anak-anak, pada layar yang ini bisa kalian lihat perbedaan susunannya antara naat sama idhofah. Kalau naat tuh ada contohnya tuh yang warna biru semua ya anak-anak ya. Kitabun jadidun, sahatun wasi'atun, al-kurrosatani al-jadidatani, al-mudarrisun al-mahiruna. Tetapi pada susunan idhofah berbeda. Kitabul fiqhi, sahatul madrasati, kurrosata Fatimah, mudarrisu ar-riyadati. Mudarrisur riyadhah artinya apa? Guru-guru olahraga ya. Nah, seperti ini perbedaannya antara naat man'ut dan idhofah. Anak-anak, yang berikut ini kalian diminta mengidentifikasi mana naat man'ut dan mana idhofah pada teks yang sudah kalian baca pada minggu kemarin. Pada teks ini disebutkan ya, sudah tertulis di situ ya. Nah, coba kita lihat dari yang atas. Ar-riyadhatu hiyan nasyatul badaniyul mustamirru awil harakatul badaniyatul mustamirratu li tahsinis shihhah. Nah, sampai saya berhenti di situ ada susunan apa aja? Baiknya, contohnya kayak an-nasyatul badaniyu itu termasuk naat man'ut. Nah, man'utnya yang an-nasyatu al-badaniyu termasuk naat. Al-harakatul badaniyatu itu juga naat man'ut karena sama. Sedangkan li tahsinis shihhah, tahsinis shihhah, memperbaiki kesehatan ya, mudhof ilaih, mudhofnya tahsin, as-shihhahnya mudhof ilaih. Wa riyadhatu min ususi wiqayatis shihhah, wiqayatis shihhati itu juga termasuk ya. Nah, banyak sebenarnya kalau kita lihat sampai bawah. Ada ar-riyadhatul fardiyatu, olahraga individu, olahraga yang sifatnya individu, maksudnya dia termasuk susunan naat man'ut ya. Man'utnya dulu, ar-riyadhatu man'ut, al-fardiyah naat. Nah, yang lain-lain juga begitu ya. Nah, anak-anak, pada tayangan yang ini ya, pada layar ini lanjutannya, wa mimma la syakka anna lirriyadhati katsiran minal fawaid, dan seterusnya. Sebenarnya yang banyak kita temukan pada paragraf yang ini, susunannya banyak apa? Naat man'ut ataukah idhofah?
Ya, contoh nomor 1. Taqwiyatul mana'atil badaniyah wal ibtiadi 'anil amrad. Taqwiyatul mana'ati, ya, termasuk idhofah. Tajmilul jismi wa tahsinu madhharih wa takhfidu waznil badan. Wah, full idhofah itu ya di situ ya. Ziyadatus sururi, nah, kayak gitu ya. Taqlilul qalaq wa tashilun naum. Itu susunan idhofah. Baik, itu sekedar contoh ya. Lanjutannya silakan kalian identifikasi sendiri. Anak-anak, sekarang kita lanjut pada latihan atau at-tadribat. Nah, ini sudah ada contoh di nomor 1. Perintahnya kan kalian disuruh melengkapi kalimat ini dengan mudhof ilaih. Contoh nomor 1, itu ada pilihannya, sudah ada di sebelah kirinya ya. Ada pilihan, ada 5 soal ya. As-sibahatu riyadhatun mufidah li'adhalatil jismi. Jawabannya adhalatil jismi. Nomor 2, ya Ali alaina an nabda'a nuqtah. Ya, sampai dengan nomor 5, Muhammad sayumarisu nuqtah fi markazi. Silakan kalian isi dengan mudhof ilaih yang sesuai. Latihan selanjutnya, imla'il faraghat bil ibarah awil kalimatil munasibah. Sudah ada pilihannya ya di bagian atas ya. Ada 5 pertanyaan. Kalian disuruh ngisi. Nah, sesuai yang kalian pahami dari teks yang bertema olahraga atau ar-riyadhah. Dan anak-anak, latihan yang ketiga yang jim itu silakan kalian pilih kalimat ini, terutama yang bergaris bawah, termasuk susunan naat man'ut ataukah idhofah. Silakan tinggal kalian beri centang saja. Contoh nomor 1, Khadijah takhtaru riyadhatan fardiyah ma'a asbiqaiha. Yang bergaris bawah termasuk susunan apa? Naat man'ut ataukah idhofah? Ya, naat man'ut. Nah, begitu ya, sampai nomor 5. Silakan kalian jawab. Anak-anak, latihan yang selanjutnya adalah kalian susun kata-kata acak ini menjadi jumlah mufidah ya, kalimat yang lengkap, kalimatnya yang benar. Ya, bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian silakan jawabannya ditulis di bawahnya. Dan latihan yang berikutnya ini yang terakhir anak-anak ya. Uktub jumalan tatadammanul ibaratit taliyah. Tulislah kalimat yang di dalamnya terdapat ungkapan berikut. Harisul marma, sudah tahu artinya semua ya, sudah di pertemuan awal waktu itu ya. Ada istima mufradatnya sudah ada semua dan sudah kalian kerjakan. Quratus salah, raf'ul asqal, sahatul madrasah, ar-riyadhah al-jamaiyah. Nah, dari kelima ungkapan ini ada yang susunan naat man'ut, ada idhofah. Intinya kalian disuruh membuat kalimat yang di dalamnya terdapat susunan naat man'ut atau susunan idhofah. Jadi berdasarkan pada kalimat ini, ungkapan ini ya. Jadi yang pasti masih bertema olahraga. Nah, baik anak-anak, tugas ini silahkan semuanya kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Nanti akan ada notifikasi pada akun kalian masing-masing untuk kalian mengunggah atau mengirim, mengupload tugas ini. Ayyuhat thullab wat thalibat, kafaitu liqa'ana hadzal yaum wal afu minkum ila liqa' fi fursatin ukhra insyaallah ya. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.